Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen lingkungan berorientasi keuntungan atau MELOK. Ya. Jadi MELOK ini sebenarnya suatu program yang pernah dilaksanakan oleh Pusat Produksi Bersih Nasional, ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu. Mungkin sekitar tahun 2000 awal itu sudah pernah dilakukan. Namun sepertinya gaungnya sudah hilang kalau sekarang gitu. Nah, sebenarnya apa sih MELOK ini atau manajemen lingkungan? Nah, biaya yang tersembunyi dan biaya yang terlihat gitu. Biaya yang terlihat adalah misalnya biaya untuk langsung pengolahan limbahnya. Nah, itu misal seperti ini adalah biaya yang terlihat karena kita tahu biaya pengolahan limbahnya berapa gitu. Ya. Jadi materi yang terbuang ya ini merupakan bagian dari input material yang berakhir sebagai limbah gitu. Ya. Jadi sebenarnya adalah itu. Nah, MELOK ini nantinya orientasinya adalah ke triple win ini. Kemarin Anda juga mungkin sudah tahu mengenai triple win ini. Yang pertama, efisiensi ekonomi, yaitu adalah cost saving dan peningkatan dalam produktivitas. Kemudian peningkatan kinerja lingkungan. Limbah yang semakin berkurang, emisi udara yang juga semakin emisi dari udara dan buangan yang semakin berkurang. Kemudian organizational learning atau tadi kemarin pembelajaran bagi suatu institusi atau suatu organisasi, yaitu bagaimana organisasi itu nantinya mampu mengimplementasikan perubahan yang ada. Nah, ini adalah goalnya sebenarnya untuk MELOK ini gitu. Nah, kok bisa kayak gini? Kemudian bagaimana sih sebenarnya penerapannya untuk EOCM ini atau MELOK ini di beberapa negara? Nah, beberapa negara di Jerman ini akan terjadi pengurangan biaya sebanyak 1-5% dari total biaya produksi dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun penerapan akan ada pengurangan sekian. Bayangkan kalau ini kita jangan melihat jumlah persennya, rupiahnya ini berapa. Pabrik itu sekali total biaya produksinya berapa ya, berapa ratus juta, berapa mungkin miliar ya, itu kalau pabrik besar. Kalau pabrik kecil lah anggap ya berapa, misal berapa puluh juta, 1%-nya saja kan sudah lumayan. Misal anggap 50 juta aja, 1%-nya udah 5 juta. Itu kalau industri kecil. Industri kecil misalnya 20 juta aja sudah 2 juta. Kalau 1%, hanya 1 tahun. Di Zimbabwe, perusahaan yang ikut serta dalam program ini ternyata bisa mengurangi biaya produksi tahunannya menjadi 3% rata-rata setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun dikalkulasi ternyata total biaya produksinya bisa kurang sebanyak 3%. Nilai yang cukup besar ya. Gitu. Nah, dampak apa yang bisa diharapkan dari peningkatan kinerja lingkungan ya sebenarnya adalah terkait dengan lingkungannya ini. Untuk EOCM atau MELOK ini adalah solid atau material atau air limbah dan emisi udara yang dilepaskan ke lingkungan menjadi semakin berkurang gitu. Makin turun ya. Kemudian perusahaan sendiri bisa menunjukkan upaya yang nyata dalam memperbaiki lingkungan, akan sangat terlihat di sana nantinya ya. EOCM atau MELOK ini tidak menjamin berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan oleh perusahaan.
tapi lebih fokus pada win-win situation ya, di mana pengurangan berkait dengan keuntungan ekonomi perusahaan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa penerapan produksi bersih ya itu selalu win-win solution. Tidak ada hal yang diterapkan ketika itu merugikan perusahaan. Ketika hal itu, yang dianggap misal bagus tapi ternyata itu merugikan perusahaan, berarti perusahaan itu belum siap untuk menerapkan hal itu. Contoh misalnya substitusi bahan yang ramah lingkungan ya. Apakah industri itu sudah siap dengan substitusi bahan baku yang lebih ramah lingkungan misalnya? Belum tentu gitu. Ya. Karena ketika itu diterapkan ternyata malah rugi bisa jadi, karena harga bahan yang ramah lingkungan tadi cenderungnya biasanya dijualnya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan bahan yang biasa. Nah, itulah yang menjadi kendala. Misal oil base dengan water base untuk finishing misalnya, water base itu pasti lebih mahal gitu. Nah, ketika itu diterapkan ternyata dari hasil kalkulasi atau dari hasil perhitungan biaya ini rugi, jangan diterapkan. Jangan dulu diterapkan, tunggu waktu yang tepat. Terapkan yang memang bisa menguntungkan dari perusahaan gitu. Jangan dipaksakan ya. Jadi belum tentu nanti akan langsung membawa dampak negatif atau positif. Jadi belum tentu akan mengurangi dampak negatif dari perusahaan tersebut terhadap lingkungan gitu ya. Belum tentu langsung akan membaik karena tadi win-win solution. Nah, kemudian sebagai alat untuk monitoring dengan kesesuaian peraturan lingkungan dapat. Nah, ini kaitannya dengan misalnya bisa berlanjut ke sertifikat ISO 14001. Ya, karena kenapa kok untuk monitoring kesesuaian dengan peraturan lingkungan? Karena ketika kita menerapkan hal ini, ya tentunya hal ini bisa untuk memonitoring kesesuaian hasilnya kita dengan baku mutu atau peraturan yang ada. Ya, contoh ya itu tadi misalnya gudang kita perbaiki ya, gudang kita tata dengan rapi, ventilasinya bagus, berarti kan sesuai dengan persyaratan dari dinas atau instansi terkait misalnya seperti itu. Kemudian K3-nya juga bagus, sesuai dengan persyaratan dari dinas atau instansi terkait, misalnya dari dinas tenaga kerja ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan NPO. Secara garis besar sebenarnya tahapan NPO ini hampir sama dengan tahapan produksi bersih umumnya. Bedanya hanya berbeda sedikit di seperti ini. Jadi kalau NPO kita menggunakan neraca massa. Apa sih Pak neraca massa itu? Nah, neraca massa adalah diagram alir dari massa atau energi mulai dari awal proses tersebut berjalan sampai dengan akhir proses tersebut. Nah, nanti kita lihat. Nah, setelah ada neraca massa kita menganalisis biaya dampak lingkungannya ya, kita analisis penyebab, kita kembangkan upaya tindakan, penerapan tindakan, diintegrasikan. Oke. Nah, kunci utamanya penerapan dari ini adalah keseriusan pemilik dalam membangun konsensus atau kesepakatan di dalam perusahaannya. Gitu. Kalau pemiliknya oke, seperti mungkin video produksi bersih yang kemarin saya share itu, ketika pemilik ini aware dan dia serius itu, ya tentu akan program itu akan berjalan dengan baik dan lancar.
Namun kalau tidak serius dan tidak aware, ya tentunya program ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian terkait dengan perhitungan NPO atau non product output tadi, ya, ini adalah diagramnya tadi sama. Nah, di NPO ada biaya input NPO, tentunya ada biaya untuk bahan bakunya, untuk air, untuk energi. Kemudian ada biaya pemrosesan NPO, di mana ketika kita memproses dari suatu NPO kan pasti akan ada tenaga kerjanya, ada alatnya. Alat ini mengalami depresiasi atau penyusutan tentunya. Kemudian ada pengolahannya atau treatmentnya dari NPO tersebut. Nah, kemudian ada juga biaya pembuangan NPO. Nah, ini mungkin kita kalau membuangnya ke sampah biasa, ya mungkin iuran sampah. Tapi kalau kita, limbah yang kita buang itu kategorinya B3, ya berarti ke ini, pusat pengolahan limbah industri di Cilengsi, Bogor. Nah, kita harus membayar sejumlah uang tertentu ke sana. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari 3 ini, biaya input, biaya pemrosesan, biaya pembuangan. Kemudian bagaimana sebenarnya kita untuk menggambar diagram alur NPO? Nah, tekniknya adalah ya seluruh proses digambarkan dengan kotak-kotak, kemudian ada alur bahan digambarkan panah-panah, keseluruhan alur input dimasukkan dalam diagram alur, ya. Kemudian seluruh alur NPO yang terbuang dimasukkan dalam diagram alur, ya. Input dari kiri dan atas, ya. Jadi kalau input utama dari atas, sedangkan input tambahan di kiri. Nah, fungsi diagram atau neraca massa ini nantinya pertama kita bisa tahu proses produksinya itu seperti apa sebenarnya, ya, flow-nya itu seperti apa. Kemudian kita bisa mengidentifikasi seluruh langkah-langkah proses yang relevan dan produk antaranya, ya, atau intermediate product. Jadi intermediate produk ini adalah misalnya sebagai contoh ketika Anda melakukan proses pewarnaan kain, ya, dari kain putih misalnya Anda melakukan proses pewarnaan, Anda yang nantinya ingin menjadi tujuan goalnya adalah menjadi baju misalnya. Jadi ada beberapa proses. Nah, kemudian ada proses pewarnaan. Nah, setelah proses pewarnaan itu kan Anda ada kain yang sudah diwarnai. Nah, kain yang sudah diwarnai itu kemudian akan dikeringkan, kemudian akan dipotong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kain yang sudah diwarnai itu termasuk produk antara. Gitu. Ya. Contoh misalnya produknya adalah kursi. Nah, Anda melakukan proses produksi. Pertama ada kaki-kaki kursi Anda buat. Nah, kemudian ada tangan-tangan kursinya, ya. Nah, kaki kursi, tangan kursi itu termasuk produk antara. Kemudian neraca massa ini bisa menggambarkan diagram alur bahan utamanya. Bahan utamanya apa? Kemudian nantinya ini juga bisa menciptakan dasar bagi analisis input, produk akhir, dan non produk output. Kemudian bisa untuk mengidentifikasi proses utama dan proses tambahan. Nah, proses tambahan itu adalah seperti apa? Contoh, ya, misalnya proses tambahan itu untuk mengeringkan Anda menggunakan uap air yang dari air yang dipanaskan. Nah, air yang dipanaskan untuk mengeringkan, air yang dipanaskan itu merupakan proses tambahan. Karena dia bukan masuk ke proses utama di dalam pembuatan baju misalnya. Ya.
Nah, itu adalah proses tambahan karena kita memanaskan air, uapnya kita pakai untuk mengeringkan pakaian. Uap panasnya itu. Nah, itu. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini untuk diagram alir atau neraca massa atau flowchart. Nah, sebelah kiri ini adalah input tambahan. Input utama dari atas bahan baku, terus nanti misalnya menjadi kain ya, misalnya kain. Ini kemudian pemotongan. Nah, produk antaranya apa? Kain yang sudah dipotong. Gitu. Outputnya apa? Nah, ya mungkin NPO-nya kain salah potong ya. Kemudian kain reject. Nah, kemudian apalagi? Nah, seperti itu. Produk akhirnya adalah tas, baju, kaos ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh konsep perhitungan NPO ya. Ini contoh sederhana saja. Nah, itu untuk pewarnaan ya. Kita misalnya punya input kain 10 meter dengan harga adalah 50.000. Akan kita warnai ya. Input utama mana? Ini. Input tambahan ini. Produk akhir misalnya ini. NPO-nya di samping kanan ini. Jadi input utama kain 10 meter 50.000. Akan kita warna. Ada zat warna, jumlahnya berapa? 2 gram. 2 gram harganya berapa? Rp1.000 juga. Nah, kemudian kain 10 meter rejectnya 1 meter. Yang menjadi produk berarti berapa? 9 meter. Harganya berapa? Rp45.000.